Oke. Baik, ini ada sedikit latar belakang saya sampaikan bagaimana proses penulisan buku ini yang kalau sekarang saya sudah kata karena sudah diwajibkan ya. Kalau dulu rasanya belum wajib. Ya, jadi proses penulisan yang menjadi latar belakang saya sebenarnya ini dari kumpulan mata kuliah ya sejak 2011 mungkin buku ini. Jadi ini semua kumpulan dari materi-materi pembelajaran yang saya buat di awal-awal perkuliahan ya, dari slide-slide PowerPoint ya, kemudian buku-buku yang saya adopsi macam-macam tuh. Kemudian juga ternyata dalam perjalanannya juga banyak mahasiswa yang mengambil tugas akhir dengan topik geofisika dan khususnya geolistrik. Saya lihat mereka masih mencari kebingungan apa sih yang perlu ditulis dalam menjadi kepustakaan. Akhirnya bukunya dipublikasikan di media marketplace ya, online, di e-book, dan beliau kerjasama dengan Gramedia. Dan ini ada di marketplace lainnya, di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain itu sudah bisa dibeli ya. Baik, ini mungkin lanjut yang tentang isi buku yang saya coba tulis ya. Buku ini saya tulis sebanyak 6 bab ya, itu di awal tentang sejarah itu awalnya mungkin tidak begitu penting buat mahasiswa. Tapi di kemudian hari saya tambahkan sejarah supaya juga tahu bagaimana metode geolistrik itu awal mulanya lahir ya. Nah, itu nanti ada bab 2, ini bab 3 nanti saya jelaskan per bab mungkin secara ringkas ya. Itu konsep dasar geolistriknya, kemudian yang bab 3 tentang konfigurasinya ya. Lalu bab 4 ini bagian dari metode geolistrik juga, tapi saya potensial atau potensial diri ini menggunakan metode geolistrik pasif ya, nanti yang sumber tegangannya, sumber arusnya yang ada di alam ya. Kemudian metode polarisasi terimbas atau induksi polarisasi, ini juga bagian dari geolistrik. Jadi ada 4 sebenarnya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan lagi satu lagi MT, metode magnetelurik, itu juga bagian dari geolistrik ya sebenarnya karena mengukur konduktivitas bumi. Nah ini yang belum ada rencananya. Apalagi di fisika sudah ada alatnya ya, walaupun belum begitu digunakan ya. Sifat kelistrikan batuan ya, ini beberapa hal penting yang dalam materi pembelajaran. Ya. Itu kira-kira yang poin pentingnya 6 bab. Oke, sedikit saya jelaskan ya per babnya ya, di mana sebenarnya sejarah adanya metode geolistrik itu ya di tahun 1830 ya, si Robert Fox ini ya, dia seorang ahli geologi tapi dia melakukan semacam coba-coba saja geolistrik. Dia bukan orang geofisis tapi geologi ya. Dia mencari jebakan sulfida, biji sulfida itu di Inggris ya, di mana pada eksperimennya dia coba melihat sesuatu di bawah permukaan dengan konsep medan listrik yang ada di dalam bumi saja ya. Jadi listriknya tidak diberikan, tapi listrik yang ada dalam bumi yang kalau dalam geofisika disebut geofisika pasif di sini ya. Kemudian konsep ini dikembangkan lagi dan diaplikasikan terus yang kalau dikomersialkan ini oleh Konrad Schlumberger. Malah ini Schlumberger menjadi satu perusahaan eksplorasi migas terbesar di Prancis ya. Nama perusahaannya dan sampai sekarang masih ada. Itu mungkin dari nama si seorang geofisikawan ya pada saat itu. Nah ini kemudian juga ada yang secara rinci di dalam buku saya tuliskan eh, tahapan berikutan perkembangan geofisikanya hingga saat ini. Di tahap awal mungkin penggunaannya hanya menggunakan 2 pasang elektroda saja. Malah kalau si Fox ini elektrodanya cuma satu saja dia gunakan. Dia deteksi bagaimana respon medan listrik yang ke dalam sensor yang dibuatnya ya. Nah ini konsepnya. Kemudian nanti banyak hingga perkembangan saat ini sudah sangat luar biasa karena masa saya studi di ITB S2 saja mulai tahun 2008 7 ya, 8 sebelum reformasi itu kita masih menggunakan sangat konvensional waktu itu ya. Nah, sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Nah, di bab 2 ini saya coba jelaskan bagaimana konsep geolistrik itu ya, bagaimana aplikasi fisika, salah satu parameter fisika yang diukur di bawah permukaan ya, tapi pengukurannya dilakukan di atas permukaan ya. Itu yang tadi geolistrik pasif, aktif ya. Kalau yang pasif tadi ada save potensial dengan
magnetotelurik sebenarnya nanti mungkin akan saya kembangkan pada edisi berikutnya. Yang aktif ini resistivitas dengan induksi polarisasi IP ya. Nah, konsepnya sama dalam alatnya yang kita punyai, pengukurannya bisa dilakukan sekaligus ya dalam satu pengukuran, tapi kita bisa dapat dua parameter fisika ya, resistivitas dengan chargeabilitas. Kalau resistivitas itu bumi dianggap sebagai sebuah konduktor, sedangkan induksi polarisasi IP itu bumi kita dianggap sebagai kapasitor. Jadi seberapa lama dia dapat menyimpan arus ya. Nah, ini saya tidak ingin menjelaskan secara detail, namun nanti karena bahan perkuliahan ya. Kemudian konsep resistivitas semu, di mana pada pengukuran awal itu selalu yang kita dapatkan hasilnya adalah apparent resistivity atau resistivitas semu. Ya, jadi nanti ada proses-proses inversi yang dilakukan sehingga didapatkan nilai resistivitas yang sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana aliran arus listrik di dalam bumi homogen, bagaimana kalau elektrodanya tunggal, kemudian kalau mana sepasang elektroda atau dua, dan bagaimana melakukan interpretasi dari nilai yang didapatkan itu terhadap sifat-sifat kebumiannya. Ya, ini contoh pola aliran arus. Yang kiri ini katanya porositas dan permeabilitasnya yang kurang baik, yang kanan itu baik. Jadi bagaimana arus listrik itu merambat di dalam permukaan bumi, ya, karena diinjeksi arus, itu biasanya mengalir pada pori-pori bumi dan fluida atau kandungan yang ada dalam pori-pori. Jadi kalau dia berisi air tawar atau air asin atau air atau udara atau air yang terkontaminan, tentu nanti nilai resistivitasnya akan berbeda-beda. Konsep dasarnya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Ini bagaimana prinsip pergerakan elektron ya pada fluida tadi yang ada di pori-pori batuan, ya seperti itu. Jadi sangat tergantung apa jenis fluidanya. Ya, dia merambat di pori. Jadi kalau seandainya pori-porinya sangat rapat, tertutup rapat, seperti juga misalkan tembok kita itu ya, tembok itu bagian dari batuan juga. Nah, itu malah nanti dia akan menjadi isolator, ya bukan menjadi bukan konduktor, ya. Nah, tentu dia tidak lagi merambatkan arus, ya, maka tidak bisa arus. Ya. Jadi, tapi kalau di dalam bumi kan pada dasarnya tidak lagi dia sebagai isolator ya, dia sudah pasti sebagai konduktor. Kira-kira ginilah dia gambarannya, bagaimana arus itu mengalir ya melalui celah-celah batuan yang kita sebut sebagai pori-pori batuan ya atau porositasnya. Kira-kira gambaran gitu. Nah, ini juga bagaimana prinsip dasar kita memasukkan arus atau menginjeksi arus ke dalam bumi. Sederhana sekali, sebenarnya simple seperti ini. Kita berikan kabel itu ke sumber arus listrik ya, biasanya baterai atau genset atau arus listrik lainnya. Ya, kita tancapkan ke satu batang elektroda seperti itu yang biasanya terbuat dari logam apapun yang bersifat konduktor, kemudian diinjeksikan, ditanamkan saja ke dalam bumi, ya, dia akan mengalirkan arus. Itu yang tunggal. Kira-kira gambarannya kalau mengalirnya seperti ini, yang gambar di sebelah kiri, bagaimana pola aliran arus itu kalau kita lihat di dalam bumi, ya. Jadi yang garis berwarna biru itu adalah garis-garis yang atau bidang ekipotensial ya, nilai yang mempunyai potensial yang sama. Ya, sedangkan yang garis titik-titik kuning itu adalah garis arusnya yang mengalir. Ya, yang gambar kanan itu kalau kita lihat dari atas. Ya, jadi polanya prinsipnya sama, arus akan mengalir ke semua arah. Ya, makin dalam dia makin kecil dan makin jauh juga semakin kecil. Sampai batas tertentu arusnya sudah hilang, tidak terdeteksi. Nah, apa yang kita ukur dalam metode biolistrik ini adalah beda potensialnya. Berapa beda potensial yang terukur selama masih bisa terdeteksi dari aliran arusnya. Ya, nah gitu. Jadi dasarnya seperti itu. Yang diukur beda potensial, kemudian resistivitasnya kita hitung. Ya, bersamaannya. Jadi sederhana sekali kita masih menggunakan hukum Ohm dalam fisika, ya dasarnya sebenarnya dari hukum Ohm. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita menggunakan sepasang elektroda, nah, karena dalam konsep pengukuran geolistrik itu kita selalu menancapkan sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda potensial. Nah polanya sama seperti ini. Jadi kalau kita gunakan dua buah elektroda atau sepasang, aliran arusnya seperti pada gambar ini ya.
Jadi yang garis biru itu sama, itu merupakan garis-garis yang atau bidang yang disebut dengan ekipotensial, sedangkan garis-garis titik kuning itu garis yang arusnya yang merambat. Ya, jadi nanti beda potensialnya kita tinggal ukur di permukaan juga, dimanapun, boleh di tengahnya, boleh di pinggir, dimanapun selama arusnya ada, maka beda potensial juga bisa terukur. Ya, pada dasarnya seperti itu ya konsep fisikanya. Oke. Nah, ini juga sama tadi ya, cuma gambaran saja untuk melihat bahwa sebenarnya polanya seperti itu, yang di gambar kanan ke kiri atas, kalau dia arus tunggal, kalau dia yang di kanan atas itu yang kalau dia ganda atau dua elektroda. Ya, polanya seperti itu. Nah, kita lihat di atas itu, kita bisa ukur beda potensialnya. Nah, yang unik ini di bawah itu bagaimana arus ya ketika melewati material bumi, ya, ada banyak sekali material bumi tentu, ada yang konduktif, ada yang resistif. Nah, ini juga konsepnya sederhana sekali juga. Ketika dia melewati material bumi yang lebih konduktif, yang kita sebut sebagai anomali, maka dia akan melewati material tersebut. Dan biasanya harusnya akan berjalan lebih cepat karena dia lebih konduktif. Sebaliknya, kalau yang didapat di bawah permukaan itu anomalinya bersifat resistif atau resistor, maka dia justru menghindari resistor itu. Ya, kita lihat di sini bagaimana arusnya itu berbelok, ya, berbelok menghindari material yang resisten tadi, karena dia tidak bisa dilalui. Ya, nah, ini konsep-konsep seperti ini saya pikir penting untuk adik-adik mahasiswa yang mempelajari salah satunya aplikasi fisika ya. Nah, untuk yang bab 3, konfigurasi. Konfigurasi ini susunan elektroda. Ternyata bahwa dalam pengukuran geofisika itu ada banyak konfigurasi dan kenapa harus banyak? Memang ini tergantung objek yang diteliti, kemudian target yang mau diteliti, ya tujuannya apa. Kita tinggal pilih yang mana konfigurasinya. Masing-masing konfigurasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya. Semuanya boleh digunakan. Ya. Di sini saya cuma tampilkan ada 6 jenis konfigurasi yang disebut sebagai misalnya satu Wiener, yang kedua selam bersih, yang ketiga itu ada dipol-dipol, yang empat ada pol-pol, yang kelima ada dipol-dipol, yang keenam ada Wiener selam bersih. Ini perpaduan antara konfigurasi Wiener dan selam bersih. Yang disebut dengan konfigurasi ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang maaf bukan mengajari, itu adalah susunan elektroda ya Bapak Ibu ya. Jadi minimal kita punya 2 pasang elektroda, 1 pasang untuk elektroda arus untuk kita injeksikan arus, dan 1 pasang lagi atau 2 buah elektroda itu untuk elektroda potensial. Jadi kita ukur beda potensialnya ya, kita ukurkan. Nah, ini konfigurasi ini susunannya. Ternyata masing-masing itu punya keunikan perbedaan. Nah, ini dikembangkan oleh masing-masing peneliti sebelumnya ya. Ini contoh susunan elektroda. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita punya 2 pasang ya, ya gambar ini saja nih. Nah, ini mohon difokus ke sini misalkan ya, ini yang kiri C1 C2 ini adalah arusnya ya, P1 P2 ini potensialnya. Jadi yang terukur ini adalah titik yang satu ini saja, datum point. Jadi sedikit sekali. Dengan 2 pasang elektroda kita cuma bisa dapat satu data saja. Ya. Nah, dalam waktu saya mungkin sekolah dulu S2 di ITB belum menggunakan multi elektroda. Ini udah multi ya. Multi itu di sini contohkan gambarnya sampai 20. Itu kok keluar ya? 20 ya. Jadi ternyata dalam eh, sistem alat sekarang itu sudah dikembangkan secara otomatis. Jadi elektroda itu bisa bergeser sendiri dia. Kalau dulu saya manual dia. Dengan 2 pasang elektroda, saya harus menggeser ya antara pasangan satu ke pasangan dua, geser ke kiri lagi dengan jarak yang sama. Jadi sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk mendapatkan satu lintasan pengukuran seperti gambar ini. Ya, kalau sekarang sudah sangat ringkas, elektrodanya kita bisa buat sekaligus banyak, panjang tergantung dari panjang kabel, tidak ada masalah berapapun panjangnya, ya. Ukuran seperti ini. Nanti bergeser. Ini misalkan untuk sistem berikutnya. Coba lihat ini Bapak Ibu. Ini potensialnya jarak elektrodanya diperbesar. Mungkin mula-mula di sini A, di sini sudah 2A yang atas ini. Ya, dia menggeser sendiri. Nanti 3A. Sampai seterusnya, sampai sepanjang yang kabel yang kita punyai, ya. N1 sehingga kita dapat titik-titik datanya adalah ini yang kita sebut sebagai datum point, ya. Ini. Jadi ini untuk satu pengukuran. Ini pengukuran kedua. Ini pengukuran ketiga dan seterusnya. Hingga ini kalau di sini kita lihat ada 56 kali pengukuran.
untuk satu lintasan untuk 20 buah elektroda atau 10 pasang elektroda. Nah, nanti si alat yang sekarang sudah canggih akan mengganti sendiri yang mana posisi sebagai elektroda arus dan yang mana menjadi posisi elektroda potensial. Ya, ini contoh susunannya, modelnya ya. Kenapa tadi berbeda-beda? Baik, ini kira-kira susunannya, gambarannya ya. Kalau kita tancapkan arus seperti ini. Jadi kita relatif mudah lah pekerjaannya. Ya, ini dia susunannya yang tadi saya gambarkan Wiener tadi. Ya, Wiener itu biasanya jarak elektronnya sama dia antara elektroda arus dan potensial. Kalau A itu bisa mau 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, terserah kita ya. Tapi bahwa jaraknya sama di sini. Kemudian yang selam bersih ini biasanya ada perbedaan antara elektroda potensial, misalkan ini 2A, jadi kalau misalkan 4 meter, maka kesininya bisa lebih lebar lagi, bisa 4A, 2 kalinya. Gitu. Ya. Nah, pull dipole seperti ini. Ini ada NA. NA ini tergantung jumlahnya. Kita bisa setting juga. Ya, jadi pasangan arus kita geser ke sebelah kiri sendiri, yang kanan potensialnya sendiri. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita injeksi arus, dimanapun potensial bisa kita ukur selama arusnya masih ada, masih terdeteksi. Ya, nah ini contohnya arusnya diinjeksi di sisi kiri seperti ini, tapi kita mengukur potensialnya di sisi kanan. Ya, nah, untuk pol-pol seperti ini. Nah, ini justru coba kita lihat ini antara arus 1 C1 dengan C2 diletakkan dengan jarak agak jauh ya. Ini A-nya berapa sorry. Ya, kemudian yang kita ukur beda potensialnya P1 dengan P2. Ini ke arus input. Jadi susunnya agak berbeda. Yang ini pol-pol ya juga sama seperti itu. Coba dilihat kira-kira ini pola susunannya ya. Yang terakhir Wiener selam bersih itu gabungan antara susunan Wiener dan susunan selam bersih di atas. Ya, itu kira-kira. Baik, ini contoh bagaimana kalau kita buat susunan elektrodanya dengan sangat dekat, seperti ini lembaran arusnya. Jadi seolah-olah di sini kita lihat bahwa yang terdeteksi hanya ada satu lapisan, ya, seperti ini, ya, karena arusnya merambat sangat dekat. Nah, tadi di awal secara teori mengatakan arusnya makin ke bawah makin jauh dan makin ke di permukaan makin jauh makin kecil, ya. Juga dengan elektroda ini daya penetrasinya juga makin dangkal. Nah, bagaimana kalau elektroda yang kita lebarkan? Maka penetrasi arusnya juga semakin dalam. Nah, kita lihat ini dengan lebar, kita bisa deteksi lebih dalam lagi ke dalam bumi dan di sini seolah-olah dimodelkan misalkan kita dapat 2 lapisan ya. Nah, jadi ini konsep-konsep dasar dari geolistriknya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini metode lain tentang sel potensial atau potensial diri. Ini biasa dia mengukur medan listrik yang ada di dalam bumi. Ini tidak perlu diinjeksikan arus. Dia cuma ingin melihat berapa beda potensial ada dalam bumi. Biasanya kecil sekali dia, ya, dalam berapa milivolt hingga 1 volt. Nah, ini memang agak jarang digunakan. Khusus digunakan biasa untuk menentukan panas bumi yang kontras potensialnya agak besar. Kemudian mencari mineral ya, biji besi, emas, mungkin batu bara itu mungkin agak bisa ya. Nah, karena kontrasnya lebih besar. Ini yang IP, induksi polarisasi tadi saya sebutkan, bagaimana bumi kita itu dianggap sebagai sebuah kapasitor, ya. Jadi ketika diinjeksikan arus, tadi kita bisa mengukur resistivitas, tapi ketika mengukur induksi kapasitor, harusnya kita matikan. Ketika kita matikan, nanti dia akan terjadi peluruhan, ya, peluruhan arus yang kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Berapa lama arus ketika kita matikan hingga dia hilang menjadi nol. Nah, itulah dia kemampuan dari material batuan untuk menyimpan arus di dalam batuan tersebut. Ya, nah itu yang diukur. Jadi skalanya kecil sekali, nih. Bisa milisecond hingga nanosecond. Ya, nah, singkat sekali. Memang kalau sensor sensitif mata kita tidak bisa mendeteksi, tapi dengan alat dia bisa deteksi perbedaannya berapa lama ya. Karena sama seperti ketika kita matikan lampu, ketika kita matikan saklar, seolah-olah lampunya langsung mati. Pada dasarnya masih ada arus sekian detik di lampu tersebut. Ya, seperti tadi saya sebutkan, mungkin sensor mata kita melihatnya, oh langsung mati, kita matikan saklar. Nah, tapi ini tidak. Nah, inilah prinsip yang digunakan dalam geolistrik juga. Kemampuan batuan menyimpan arus itu bagian dari satu metode geolistrik juga. Nah, jadi ada agak luas juga ya. Nah, ini yang terakhir
Saya coba jelaskan sifat kelistrikan batuan ya, bagaimana pola aliran arus listrik pada batuan yang tadi digambarkan sekilas, kemudian resistivitas batuannya bagaimana. Nah, ini nanti yang penting untuk dalam interpretasi datanya ya. Nah, ini juga perlu pengalaman tentunya, tidak bisa langsung. Kita ada mengacu pada satu tabel ketentuan nilai resistivitasnya, dan juga kita melihat dari data sekunder lainnya, seperti kondisi geologi dan lain-lainnya ya. Nah, seperti ini, bagaimana tekstur batuan itu akan memberikan respon resistivitas yang berbeda masing-masing ya. Nah, itu misalkan di sini ada contoh 6 pola susunan batuan ya. Well sorted sandstone, batu pasir yang tersortir dengan baik. Kemudian yang B itu bagaimana batu pasir yang agak mempunyai perbedaan ukuran butirnya. Ya, ini limestone. Kemudian ini ada batu pasir yang deposisi seperti ini tercampur dengan lempung mungkin ya, dengan batuan yang kecil lainnya. Ini yang granit ya. Nah, ini yang basalt. Nah, jadi ternyata masing-masing jenis batuan ini akan memberikan tadi respon resistivitas batuan yang berbeda. Karena tadi pori-porinya berbeda juga ya, porositasnya. Nah, ini contoh lain juga model porositas batuan ya. Nah, jadi itu dia. Dan kita pahami juga bersama bahwa sudah pasti material bumi kita sangat heterogen, sangat heterogen. Jadi kita akan mendapatkan nilai resistivitas yang berbeda-beda juga. Nah, dalam ukuran geolistrik ini tadi, buku geolistrik itu yang saya paparkan, juga akan melihat perbedaan respon resistivitas dari masing-masing misalkan jenis batuan tersebut ya. Nah, ini misalkan clay high porosity. Porositinya itu sangat tinggi. Ini sudah pasti batuannya sangat konduktif ya. Ya, sangat konduktif. Yang bawah itu say low porosity. Nah, low porosity itu berarti konduktivitasnya sangat rendah, tapi porositas tinggi, sorry, konduktivitasnya sangat tinggi ya. Nah, itu balik biasa resistivitas berbanding terbalik dengan konduktivitas ya.